Baik, para pembelajar sekalian, sekarang kita sampai pada bahasan tentang teori yang berkaitan dengan komunikasi persuasif. Sebetulnya banyak teori itu yang mengguidance bagaimana kita mesti melakukan komunikasi persuasif. Ada teori belajar, ada teori persepsi, ada teori inokulasi. Tapi yang paling banyak digunakan dan paling banyak katakanlah dijelaskan dalam buku-buku referensi adalah teori disonansi kognitif. Jadi cognitive dissonance teori di situ dari Leon Festinger ini. Jadi teori disonansi kognitif ini memiliki beberapa konsep utama yaitu kognitif dan disonansi. Kognitif itu merujuk pada pikiran atau pemikiran, sementara itu disonansi merujuk pada konflik atau inkonsistensi yang terjadi dalam diri manusia. Dalam hal ini adalah diri sasaran persuasi kita, diri persuadi di situ. Nah, menurut teori disonansi kognitif itu bahwa sebuah konflik psikologis di antara dua atau lebih kepercayaan yang tidak sesuai secara simultan akan menimbulkan kondisi yang disonan. Jadi teori ini berbicara tentang katakanlah semacam kondisi dilematis di dalam diri seseorang sebagai akibat adanya dua atau lebih kepercayaan atau keyakinan, belief yang tidak sesuai, tidak saling bersesuaian secara serempak, secara simultan. Kemudian yang kedua, teori disonansi kognitif juga membuka peluang bagi persuasi dalam keadaan disonansi. Disonansi itu kalau dalam bahasa gaulnya mungkin kurang lebih sama dengan galau, was-was, bimbang. Untuk mana yang benar nih sebagai akibat adanya lebih dari satu, lebih dari dua keyakinan yang tumbuh di dalam dirinya. Ketika harus memilih ini bagaimana? Nah ini dalam kesempatan persuasi ini adalah peluang sebetulnya untuk menawarkan gagasan, ide, atau nilai yang kita tawarkan. Jadi kalau kita menghadapi katakanlah orang galau sebetulnya adalah sangat gampang untuk membawanya ke arah kita. Nah oleh karena itu dalam praktik persuasi nanti ada fase di mana kita sengaja membuat galau, membuat bimbang, membuat was-was si halayak persuasi ini. Jadi kegalauan yang sengaja kita ciptakan dan di samping itu kita sudah siapkan apa yang menjadi solusinya. Sehingga mereka menganggap apa yang kita sampaikan itu adalah, apa yang kita tawarkan adalah sebagai solusi dari kegalauannya itu. Itu inti dari teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif itu juga berbicara tentang cara bagaimana mengurangi disonansi kognitif itu sendiri. Cara mengurangi katakanlah ketidakharmonisan, ketidaksesuaian atau konflik secara kognitif yang ada dalam diri seseorang. Caranya itu paling tidak dalam teori itu dijelaskan ada 4 cara. Yang pertama adalah orang akan berusaha mengurangi disonansi kognitif yang terjadi pada dirinya dengan cara menjauhi kognisi dari luar diri mereka yang bertentangan dengan kondisi yang ingin dipertahankan. Jadi di sini adalah ada semacam upaya untuk menjauhi sebuah ajakan, sebuah keyakinan, sebuah pengetahuan yang sekiranya dia anggap akan mengancam pengetahuan, keyakinan yang selama ini diyakini dengan ingin dipertahankannya. Di situ. Yang kedua adalah dengan cara mengubah sikap untuk menyesuaikan tindakan yang diambil. Di sini nanti ada kaitannya dengan fungsi sikap adalah fungsi adjustment untuk menyesuaikan tindakan yang diambil itu dengan cara mengubah sikapnya. Maka di sini sejalan dengan tujuan persuasi yaitu tujuan mengubah sikap. Jadi di sini peluang untuk mengubah sikap itu memang ada karena ada kondisi yang bimbang, yang galau di diri halayak itu atau diri persuadi ini. Dan kita di situ tawarkan bahwa ide, gagasan atau apapun yang kita sampaikan itu merupakan sesuatu yang bisa disesuaikan dengan apa yang mereka ingin lakukan. Yang ketiga, cara mengurangi disonansi kognitif itu adalah melalui upaya mengubah tindakan yang diambil untuk menyesuaikan dengan sikap yang ingin dipertahankannya. Jadi tindakan itu lagi-lagi memiliki fungsi adjustment dengan sikap yang ingin dipertahankannya. Dan yang keempat,
cara mengurangi disonansi kognitif itu dengan cara mencari keyakinan. Reassurance di sini setelah membuat keputusan sulit untuk bertindak. Nah, jadi keempat cara ini bisa dimanfaatkan oleh si persuader tadi, karena persuader itu atau komunikator itu sedang berhadapan dengan kondisi komunikan atau halayak yang sedang bimbang, sedang galau di situ. Dan kita tawarkan bahwa kita akan memberikan solusi sebagaimana yang mereka inginkan. Nah, selain teori disonansi kognitif, dalam komunikasi persuasif atau persuasi juga ada teori, tepatnya model sebetulnya, yang secara luas banyak digunakan dalam tataran praktis, yaitu teori ELM. ELM. Sebagai singkatan dari Elaboration Likelihood Model di sini. Menurut Elaboration Likelihood Model ini, setiap orang akan menilai sebuah pesan itu secara mendalam, hati-hati, dan dengan pemikiran yang kritis. Namun pada situasi lain, kita menilai pesan sambil lalu tanpa mempertimbangkan argumen yang mendasari isi pesan tersebut. Jadi teori persuasi ini atau teori ELM ini mencoba untuk memprediksi kapan serta bagaimana individu akan atau tidak akan terbujuk oleh pesan. Nah, seorang komunikator, seorang persuadi ini harus benar-benar bisa memastikan kapan si individu itu akan terbujuk dan kapan tidak akan terbujuk. Oleh pesan seperti apa mereka akan terbujuk dan oleh pesan seperti apa mereka akan melawan. Nah, teori ILM berbicara tentang itu, di mana nanti jalur persuasinya ada dua jalur, yaitu jalur sentral dan jalur periferal namanya. Yang nanti ini penjelasannya memerlukan penjelasan yang lebih spesifik tentang bagaimana asumsi dan cara implementasi dari Elaboration Likelihood Model ini. Nah, jadi teori LM ini seperti saya katakan tadi menggambarkan bahwa ada dua rute melalui mana pesan persuasif ini diproses, yaitu melalui jalur sentral dan jalur periferal di situ. Rute sentral atau pusat merupakan argumen, yaitu ide atau konten dalam pesan. Sementara rute periferal atau rute pinggiran ini merupakan rute di mana titik tekannya pada hal-hal selain pesan. Jadi jalur ILM ini adalah jalur di mana pesan atau ide atau gagasan yang kita sampaikan menjadi katakanlah hal pokok, merupakan argumen utama untuk katakanlah bisa mempengaruhi, mengajak si halayak sasaran atau persuadi. Sementara rute periferal ini adalah cara-cara katakanlah mempengaruhi audiens itu, persuadi ini, di mana titik tekannya pada hal-hal selain pesan. Jadi di sini ada semacam statement, ilustrasi di luar pesan utama yang kita sampaikan di situ. Nah, itu kira-kira bagaimana kita mesti melakukan katakanlah persuasi menurut kedua teori tadi, yaitu teori disonansi kognitif, teori disonansi kognitif dan teori Elaboration Likelihood Model. Sampai jumpa di dalam sesi berikutnya.